selama 17 tahun terakhir ini gue memang owner Toyota. Toyota itu resminya tahun 71 kan, tapi jauh sebelum itu mereka sudah masuk sini. Jadi kan secara manufacturing sangat bisa lah Toyota bikin mobil listrik yang affordable seperti mobil ICE yang tadi kita bicarain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kolaborasi Bincang-Bincang Mobil dan Getpost.id. Getpost.id. Nah, kali ini gue Adit bersama partner saya Mas Wawan dan tentunya Pasya. Ini kita adalah podcast ke 2000. 3000. Nah, kali ini nih kita mau bahas apa nih Pasya? Jadi hari ini kita mau membahas 54 tahun Toyota di Indonesia dan kenapa bisa umurnya sepanjang itu. Nah, sebelumnya kita disclaimer dulu nih, kenapa kita bertiga ngomong? Karena kita bertiga sudah berpengalaman meliput Toyota selama 20 tahun lebih. Nah, Tahu Anda. ketahuan nih umurnya berapa jangan ditanya. Nah, dan kebetulan kalau gue sendiri memang gue selama 17 tahun terakhir ini gue memang owner Toyota. Nah, kita mau share nih, dulu juga Mas Wawan malah cerita kemarin kita sebelum ini kita syuting pas zaman pacaran pakai Toyota kan. Nah, Iya. ya, jadi kita bertiga kita akan share nih soal Toyota di Indonesia, dan satu hal adalah kenapa mobil ini di Indonesia begitu laris. Ada. Betul. Kita lihat nih dulu zamannya mobil Korea datang nggak goyang juga. Enggak goyang. Sekarang mobil Cina datang nggak goyang juga. Masih nomor Wah, nomor 1. satu. Bahkan kalau kita lihat top 10 wholesale di Indonesia sebagian besar adalah produk Toyota. Produk Toyota, betul. Nah, dari sini kita akan cerita nih bagaimana Toyota, kenapa Toyota itu bisa benar-benar diterima oleh perusahaan Indonesia, dan based pengalaman kita bertiga, dan kebetulan kita bertiga pernah bikin buku tentang Toyota. Kalau gue 30 tahun Toyota dan 40 tahun TAM. Iya. Mas Wawan pernah bikin buku apa? 40 tahun Toyota. Nah, Iya. Oke, bukunya ada. Bersama Kalau ada Sweet 17 Avanza. Nah, ini dia. Ada anak ini tadi, nanti kita tampilin gambarin. Oke, yuk kita mulai dulu dari pengalaman cerita masing-masing nih. Ngomong dulu nih, mungkin Mas Wawan ya kalian. Ya, kawan dulu lah. Iya, boleh. Ini Yang dimulai pertama. dari apa sejarahnya? Pengalaman dulu Toyota bagaimana? Oke. Apa yang berkesan kan? Ini sama tahun ini pas lihatnya. Oke, kalau secara pribadi ya itu tadi yang Adit cerita gitu kan. Kalau dulu masa pacaran itu pakai Kijang, yaitu Kijang Komando ya. Tahun 86 itu punya sepupu saya. Pakai baret Iya. nggak? Oh, sampai karatan bro. Tapi masih enak. Tapi handlingnya masih enak banget waktu itu. Ya, sampai mogok-mogok juga gitu. Pengalamannya. Nah, mantan pacar sekarang sudah Sudah bukan besar ya. Aduh. Jadi gitu. Nah, dari kan dulu arti kan selama dulu kebetulan nih Wawan ini sempat di sebuah media mainstream yang Iya. terkenal sangat kritis dengan pemerintah sampai sekarang. Nggak sebut namanya kali ya. Nah, mungkin dari pengalaman Wawan selama liput Toyota gitu, mungkin bisa nge-share ya based on pengalaman bikin buku. Kenapa ya? Apa sih yang bikin Toyota itu begitu laris di Indonesia? Dan apapun modelnya, terutama yang harga murah ya. Kalau mahal beda case nih. Oke, saya bisa cerita dari tahun 60-an kali ya. Jadi berdasarkan nulis buku. Kenapa kita belum ngomong biasanya kita tua aja deh. Toyota itu resminya tahun 71 kan. Tapi jauh sebelum itu mereka sudah masuk sini. Dan penjualannya luar biasa. 4.000-an unit pada masa itu. Jadi di buku ini juga saya pernah ketemu narasumber itu sekitar
58 orang, termasuk 2 orang bersejarah yang menjadi saksi pendirian Toyota asal motor, bisnis founder sama Pak Handi AA. Kemudian saya ketemu juga dengan salah satu teknisi pertama, itu Hayakawa. Itu dia cerita bagaimana FJ pertama kali Pulsar. Nah, kemudian masuk Indonesia sampai ke daerah ke Banyuwangi segala macam, karena solarnya itu kualitasnya jelek. Jadi dia mati-matian tuh mogok mobilnya segala macam tuh, entah gimana caranya dia hidup lagi. Dia salah satu teknisi yang pertama. Kemudian Kijang, Pasti kalau gue Kijang itu Naston man. nggak bisa lepas dari Kijang. Nah, saya punya cerita Kijang itu dari pra ya, dari sebelum diluncurkan. Saya sempat ketemu dengan Pak Safir Bismarck. Itu dia leader. Jadi ada 6 orang Indonesia yang dikirim ke Jepang ke Motomachi untuk belajar bikin clay. Jadi kalau tadi itu kan bikin clay kan. Nah, clay itu sama di Motomachi karena saking bagusnya banyak yang di scrap. Ada mungkin 7 sampai 10 ya. Karena bentuk awalnya Kijang tuh ada yang melengkung segala macam gitu kan. Terus Pak Safir Bismarck cerita, ini susah banget kalau bikin kayak gini. Bikin yang sederhana saja. Akhirnya yang jadi dikulkan itu yang model kotak. Karena itu mudah pengerjaannya. Nah, ini menambahkan dikit tadi juga waktu wawancara 30 tahun Kijang itu cerita bahwa Kijang pertama itu dibuat pakai mesin band press cuma ini. Maka untuknya kotak-kotak sekali ya, lu cuma praktis cuma di press aja, belum pakai mesinnya, belum paham lah ya, belum yang casting belum lah, cuma mesin di ya mesin press gimana sih? Press ya. Iya tuh, makanya di situ Kijang dulu kan kita ada Kijang kan waktu itu Kijang hadir di KBNS ya, kendaraan bermotor niaga serbaguna, lebih hafal gue. Nah, dan tuh konsep KBNS itu sampai sekarang masih dipakai kan. Dari situlah penumpang 4x2 itu pajaknya murah dan mahal, dari situ sampai sekarang mau berubah ya. Itu sejarahnya ada juga di tahun 76. Itu terkait dengan pabrik ya. Nah, mereka mendirikan pabrik Toyota Mobilindo. Itu mesinnya masih sederhana, kayak band press apa selama tuh masih sederhana sekali. Kijang sendiri tahun ini 48 tahun. Karena Tahun lagi 5.000 tahun. Dan kalau kita kita mesti cari Kijang dulu nih. Kalau bicara Kijang, di buku itu gue ingat banget waktu itu gue email-emailan sama Nomura-san, bapaknya Kijang ya. Waktu itu gue dapet kiriman file foto Nomura-san duduk di depan prototype Kijang. PRJ ya. Kali ya. Tahun 75. Memang Kijang itu semacam yang pertama di Siri atau Tamara ya. Tapi di Indonesia tapi justru transformasi Kijang dari mobil pickup jadi MPV itu justru dari kayak di Indonesia. Dari Super Kijang Komando tadi sampai ada Kijang Innova, Innova Reborn, sampai akhirnya sekarang CX Hybrid. Oke, sekarang masih masa lalu nih, kita serang balik Avanza. Pasnya itu Pak, nggak ada nanya Avanza. masternya Avanza. Iya, jadi kebetulan 4 tahun lalu ya. 4 tahun lalu gue bikin Speed17 Avanza ya. Jadi memang kayaknya setiap terakhir produk baru Toyota di Indonesia itu kayaknya ini fenomena yang kedua nih setelah Kijang. Karena Avanza lahir itu justru ketika Kijang tuh mahal. Jadi sekarang 98 itu harga Kijang itu naik sekitar 4 kali lipat. Terakhir 150 jutaan Iya. Tak itu ya. Nah, jadi Kijang tim Toyota pada saat itu berpikir keras nih gimana supaya market Kijang ini yang notabene masih menengah gitu kan, segmen menengah,
itu ketika harga Kijang naik 4 kali lipat itu masih bisa terjaga gitu. Akhirnya mereka diskusi dengan prinsipal di Jepang, sehingga keluarlah yang namanya Toyota Avanza. 2023 diperkenalkan ke publik. Ya, alhamdulillah kita sempat tuh lihat waktu itu pertengahannya lah ya. roll out-nya. Iya. Keluar dari pabrik. Iya, gua tahu gue paling mana itu. Kalau di hotel itu seremoninya bro. Kalau roll out yang Oh, iya, besar dari iya. pabrik. Iya. Nah, Januari. Di hotel gue ingat sih, kayak gue datang deh. Iya, pastilah. Nah, 2024 baru launchingnya gitu kan. Launchingnya dan headsetnya pada saat itu berdasarkan teman-teman, kebetulan gue juga aktif di komunitas mobil Avanza ini, itu fenomenal banget gitu karena mengena dengan income atau daya beli pada saat itu. Harga mobil di bawah 100 juta bos. Nabi 9 yang Ya, terus kira MPV 7 orang gitu kan, yang tadi value-nya Indonesia banget gitu kan. Buatnya banyak, terjangkau gitu kan. Spare part-nya orang udah tahu lah. Kalau melihat Kijang kan di mana-mana detailnya, spare part-nya mudah gitu. Jadi sekali ini mobil fenomenal Toyota yang kedua di Indonesia setelah Kijang ya Avanza. Makanya sampai muncul mobil sejuta umat. Ya sampai sekarang pun mobil ini dari model sekarang udah generasi ketiga kan. Dari generasi pertama sampai generasi ketiga, mobil ini masih rajanya di low MPV Indonesia. Iya. Bahkan dulu kalau beli Avanza harganya 98 juta. Iya, Jual dijual lebih mahal emang. Nah, maka ini bisa 9 Iya. Waktu awal-awal dulu. Iya banget, iya. Ada teman gue di komunitas tuh, saking dia istilahnya impian terlalu lama, akhirnya dia beli second, walaupun lebih mahal karena pada saat itu ibaratnya hype banget gitu. Betul. Kayak orang tuh FOMO lah istilah sekarang kan, FOMO. Iya. Kalau nggak punya Avanza bukan Indonesia aja. Tapi ya dari kita bisa lihat dari proses pengembangannya Kijang, Avanza dan gue ngeliat ada satu benang merah yang nomor gitu ya. Bahkan terserah nih gue dibilang bahasa PR, tadi produk ini memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan karakteristik orang Indonesia. Betul. Kan orang Indonesia punya, terutama yang di Pulau Jawa punya dulu yang omongan kan, makan orang malas yang penting ngumpul. Iya. Jadi makanya harus seven seater itu wajib seven seater. Betul. Lalu orang Indonesia itu peduli soal pengeluaran. Iya. Betul. Jadi battery harus hemat, Betul sekali. operasionalnya harus murah, maintenance-nya pun murah, dan ternyata itu harus diakui memang maintenance itu luar biasa murah. Dan yang kedua, kalau sudah dan bisa dibutuhkan di mana aja. Sebab ada yang bilang abang kamu pinggir jalan pun bisa dari Toyota. Ya, kalau kita Jalannya mau bank sama baut. nah itu. Nah, dan kalau kita ingat nih setelah Avanza dan namanya harga barang inflasi lah kan, begitu Avanza terlalu mahal, keluar apa? Karya Singra. Sampai sekarang masih lakunya guna-guna. Nah gue inget tuh, gue lupa, gue pernah wawancara Rizal ya. Nah dia ini termasuk tim yang tadi Avanza ya. yang survei pasar, meriset pasar kebutuhan low MPV pada masa itu. Jadi seingat gue tuh dia cerita bagaimana dia survei ke mall-mall tuh, ya itu nanya kan, Anda butuh mobil seperti apa? Iya. 7-seater kah, 5-seater kah, MPV kah? Crowdfunding itu gue dia. Terus setelah itu apa? Dia naik angkot bos. Dia naik angkot, dia menghitung legroom, space antar penumpang gitu. Sebagai space yang ideal berapa, yang buat orang nyaman apa. Terus mereka juga survei ke perumahan-perumahan di Indonesia, mereka mengukur itu dimensi carport. Iya, betul. Supaya mobil itu fit Masuk gitu. ya. Masuk. Satu lagi, mensurvei kondangan. Iya. Pakai kebaya. Iya. Ibu-ibu pasti Iya. ada cerita itu kita paham banget. Jadi emang value itulah yang membuat produk Toyota eksis dan tetap bertumbuh dan berkembang ke sekarang kan. Itu ada cerita juga dari Kijang kotak ya. Dan Kijang kotak itu kan
pakai bak, Ya, basicnya kan bak. ya, pick up ya. Iya. Hayakawa pengalaman survei bukan mensuplai. Jadi di daerah mobil itu kan dipakai buat angkutan, dikasih aspal. Iya, betul Iya kan? betul. Rupanya ada semacam patah itu antara asap depan dan belakang, nggak bisa nyambung. Nah, dia mempelajari khusus mengenai bagaimana menyambung bagian depan dan belakang supaya lebih kuat. Dan itu dikirim ke Jepang tuh. Itu kijang kotak, kijang buaya di sampel ya. di Sianto. Dia pelajari itu developer. Jadi menarik nih bicara soal Toyota dalam mengantisipasi masa depan tuh kan Pak. Misalnya begini, mereka mendirikan pabrik itu berpikirnya masa depan, ke depan. Bagaimana dia mengatur kebijakan, kemudian menerka kebutuhan kebijakan soal seperti kijang. Waktu pendirian pabrik ini, dia sudah mulai mempelajari bagaimana kebijakan di masa depan. Misalnya TKDN, ya kan? Nah, mereka mau siapkan tuh TKDN-nya, termasuk supplier, termasuk T1, T2 gitu. Nah, semacam itu. Nah, jadi ya kalau kita bicara tadi kita recap nih poin pertama nih. Kenapa Toyota ini begitu berkembang di Indonesia? Karena satu, bisa menghadirkan produk yang sesuai dengan karakteristik pasar Indonesia. Pasar maunya segini, ya udah saya kasihkan begini. Itulah mengapa sampai sekarang yang katanya di tahun 2025 semua seperti apa ya produknya tetap ada di karakter Panas, Toyota, Avanza, Carlia. Itu semua masih dicari konsumen. Ya, Reborn bahkan masih tetap dicari sampai sekarang. Karena memang karakteristik mobil yang bandel, bensin irit, mudah dipiara, ya itu cari sama Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke poin kedua, soal apa tuh bandel. Nah, gue mau share dulu nih. Gue pernah pakai Toyota Avanza tahun 2009. 2008, selama 9 tahun baru dijual 2017. Itu mobil itu praktis, bener-bener yang mohon maaf nih, gue orangnya cuek. Karena gue pernah sampai lupa kan, sampai 20 kilo lupa, pernah lupa dan cuek aja jalan-jalan. Dan sebenarnya begitu nggak pernah apa-apa. Satu-satunya kerusakan besar cuma ganti kipasnya. 9 tahun dengan odometer 200.000. Waduh. Isi oli aja jangan tuh ya. Aku lagi tuh jatuh. Masih laku bos, 200.000. Masih laku bos. Laku dengan cepat, orang datang nggak pakai mikir. Iya, di situ tuh liquid sekali. Kalau soal harga jual tergantung kondisi lah ya, so-so dan tapi bagus buat mobil yang solid seperti itu. Mobil pelan banget deh. Wah, benar-benar pelan. Itu tangguh. Nah, mungkin Pasha nih yang tergabung di komoditi mungkin ada share soal konsumen Toyota. Iya, untuk Richard cerita gimana konsumen loyal ya bangsa. Ya, jadi mengutip satu orang aja nih, ada namanya Om Vicky dari komunitas Toyota Avanza Bekasi. Nah, dia ini mengoleksi Toyota Avanza generasi pertama 1.3G di 2024. Nah, sampai sekarang ibaratnya mobil itu masih disukai gitu ya. Ya walaupun memang orang bilang ini old school gitu ya. Tapi yang menarik dari Om Vicky ini, dia justru menilai Toyota Avanza old ini justru makin menarik, makin kesini makin menarik dilihat. Selain tadi perawatannya mudah, spare partnya gampang, dan yang dia suka apa? Mudah dimodif. Kebutuhan mau pakai model rally kah, mau pakai model Alto kah, mau pakai kalau estetik modif gitu, itu masuk semua. Jadi teman-teman di komunitas ini salah satu pertimbangan memilih Avanza ya selain tadi bandel, spare part yang mudah, itu dimodifikasinya gampang.
Iya, ya itu di spare part tuh memang penting ya, karena kalau nggak jalan-jalan tiap pelosok, kemarin waktu gue nganter anak gue ke sekolah di Depok, terus di depannya ada toko spare part, ya yang jualnya spare part apa? Toyota, nah itu. Dan coba kata mau bawa di mana-mana, jadi itu bengkel mana aja bisa kan, nggak usah pusing elektronik kan lebih apa tuh. Jadi bahwa ada story apa nih terkait dengan kenangan terhadap durability Toyota? Oke, ya itu tadi dulu pernah pakai komando kan, pakai Kijang tua lah ya, saya pakai kan tahun 2000-an, tahun 2000 awal, kemudian mobil itu tuh tahun 86 Gitu. pernah tuh ada yang putus. Saya lagi jalan di Paru dan Kalau itu datang masih dulu ya, kalau sekarang mungkin udah banyak tahun. sempat panik bro ya, tapi alhamdulillah ada aja di bengkel pinggir jalan, bukan bengkel gede total ya ban, jadi masih bisa dihandle sama teknisi otodidak, bukan teknisi yang sekolahan tapi teknisi otodidak. Jadi apa, di bengkel itu segala macam spare part ada, termasuk yang tidak. Iya benar-benar. Gue ingat banget tuh kan, dia nyambung cerita awal tadi. Seingat gue, ini personal ya. Seingat gue tuh ya baru belajar ya nyetir mobil itu pakai mobil om gue, Kijang pasti, yang Krista waktu itu. Yang tua, Yang Krista iya. Tapi kalau gue tinggal parkir di pinggir jalan, panggil orang, jika di kenalan lah, udah beresin di situ aja, servis di situ di pinggir jalan gitu. Masih waktu itu Roblong masih ojek lah ya. Sekarang macet. Dan tuh gue inget banget waktu itu sempet biasa kalau nganterin tadi mantan gitu ya. Udah dengan PD, dengan merasa keren kan, pakai Krista gitu kan, modelnya kan dia sporty kan, model-model khusus kan, Krista, Kijang Krista. Wah itu berkesan banget loh, karena gue kayaknya itu perjalanan paling jauh berdua bersama Mas. Wah, berdua ya. Tapi pakai Kijang Krista. Nah, kalau gue share lagi nih, sekarang gue punya Kalia sekarang kan, udah tahun ke-8. Tahun ini udah tahun. Ya, sekarang dulu gue yang beli, sekarang dipakai anak gue buat kuliah. Jadi mobil buat Bukan ya? bukan buat bukan. Dan mobil itu sejauh ini kerusakannya baru apa coba? Shock breaker. Kemarin dicek remnya masih bagus, semua masih bagus. Ya kilometer 80.000 lah. Karena sempat Pantau. COVID ya, setahun berjalan 300 sudah di kemana-mana. Kalau kita nggak sedang siap dulu, tapi 8 tahun dan masih badak banget mobil itu. Dan kita lihat kan aja itu kan di mana-mana juga kan banyak banget dan jujur ya, kalau orang entry level budget terbatas, mobil baru yaitu mobil rasional kan. Betul. Makanya dia jadi salah satu mobil senoris kan. Iya, Solaris ya. Dan saking orang semua orang bisa beli, sampai ada tuduhan di jalan ya. Iya. Sayang sekali sebenarnya hanyalah Iya. Kita pernah bahas tapi sang plaket itu ya. Dan susahnya kalau lagi parkir deh, boleh sama semua. Mana ya? Lupa foto. Iya. Tapi ada plat nomor. Iya, lupa plat nomor lagi. Itu jadi mobil sejuta umat kedua. Iya. Unik kah? Tuh Satu kitchen. yang Avanza kemudian bener. Iya. Kita nggak tahu ke depannya Toyota mau buat Iya. seperti apa lagi. Menarik itu, ada Wincar lagi bangga gitu kan. Twinka atau sendiri ya, Atau sendiri, karena iya. Kalia ini kan sekarang sudah tahun ke-9. Iya, 2016. Bagus, 9. Luset biar siklusnya 10 tahun. Iya. Berarti deket-deket lagi nih. Ada all new kali ya. Menarik banget. Sudah waktunya. Nah, dari sisi ini ada cerita lagi kan nih, dari sisi reliability dan durability. Ya kalau dari teman-teman di komunitas Toyota Avanza sih, ya kok kemarin sempat riset kecil-kecilan lah, tanya lah. Ya intinya nggak perlu khawatir emang memiliki mobil Toyota gitu. Karena
selain bengkel resmi ya, bengkel umum itu tadi yang lu bilang bisa menerima gitu apapun keluhan masalah gitu ya. Ya biar gua nggak disangka bohong nih ya. Ini ada beberapa teman komunitas kasih tahu nih Om, bengkelnya namanya Singit Speed. Singit. Nah ini andalan teman-teman komunitas nih. Biar Kalau mana? mau drag race, nah biasanya dibawa ke sini dulu. Oh. Jadi jangan salah, Avanza itu pernah juara drag race. Lawannya apa? Lawannya mobil-mobil yang masa sih ngalahin ini gitu. Gue nggak bisa jemput. Tapi menang. Nah kuncinya di sini nih, Singit Speed. Jadi teman-teman komunitas ini kalau mau dia punya hobi motorsport gitu ya, kalau mau ikut drag race biasanya dibawa ke sini dulu. Ada lah style-styleannya dirubah sama dia, diganti apa. Tapi dia juga bisa servis berkala juga. Atau kalau mau mudik misalnya ke sini. Ada juga misalnya buat bengkel Ado Motor di Jakarta Barat. Ada juga Alekon Racing Motor. Nah, bengkel-bengkel ini tentu jadi alternatif ya selain bengkel resmi ya. Artinya memang ya lu punya Toyota, lu nggak usah bingung deh. Opsinya begitu banyak buat servis. Iya, bahkan dulu kan kita sempat ada omongan KS1 sampai 12. Oh iya, berapa itu kan? Iya. Dan sekarang pun Toyota juga sudah punya namanya T-Op ya. T-Op. Part second layernya yang Iya. bisa dia lebih murah. Iya betul. Nah itu memang katakanlah made in lokalnya kan banyak banget ya. Jadi ya tadi lu mau milih yang ori, yang lokal punya atau yang versi lain tadi. Jadi sebagai penutup bagian kedua dari Toyota, kenapa? Ya sebenarnya apa itu adalah soal bagaimana kita konsumen itu punya peace of mind. Tenang, tidur, mobil bagus kapan pas ini. Iya. Gimana? Awan atau Ban? Menarik kalau cerita soal spare part ya bisa di. Saya pernah ke Gunung Dok, ya kan. Di sana Oh iya. Oh iya, sih ya, ujung-ujung FZ semua itu. dan menarik ya dari Toyota Jepang kemudian survei 2019 kalau nggak salah. Itu sebelum membuat part original lagi, part khusus mobil FC tahun 70-an dibuat lagi. Dia itu Iya. gitu. Nah di sana itu hidup bro, hidup spare part tersedia dan mobilnya saya kira dipakai buat ngangkut wisatawan, buat gunung segala macam nggak ada masalah gitu. Mana ya? Iya, gue juga pernah ngobrol juga tuh sama salah satu penyedia jasa robo itu kan. Iya, rata-rata mereka nggak ada masalah tuh spare part. Kan mereka punya komunitas kan, jadi saling menginformasikan lah. Satu lagi nih yang orang lupa nih kita bahas soal kenapa nih sekarang Nova Diesel, Fortuner Diesel itu luar biasa lah istimewa luar merah. Yaitu mobil itu berarti dia bisa minum apa aja. Malah bilang cumi darat ya. Bisa di darat, bisa minum apa aja dia. Maksudnya gitu. Ya di sini kita nggak mau aspek sosial subsidi yang ramai, tapi basically mobil itu dikasih minum solar di mana saja, Suara busuk terusnya mana saja jalan. Ya itu makanya di daerah orang sih tetap pakai Fortuner itu, malah ada yang bilang, bahkan sempat ada yang bilang di daerah itu yang Fortuner diangkat Sultan. ya Karena sore di Kalimantan SUV yang lebih mahal di atasnya yang bisa juga yang lebih mahal 1 miliaran itu malah dianggap kalah kayak sama Fortuner. Gitu. di Kalimantan banyak bro. Iya Ya Kijang Diesel itu Kalimantan rata-rata ekspatriat itu kalau tertambang perusahaan akhirnya iya Kijang Diesel. iya baru Ini ada Lansa. Medannya kan di daerah itu kan ya terus lah harus akuin lah ya, menantang lah ya, dan itu bisa dilahap lah sama Kijang Diesel sama Fortuner Diesel. dan Berkali-kali liputan ke daerah Kalimantan, Papua, ya kan? beli Itu Kijang. kayaknya Kijang. Fortuner Ke pedalaman iya karena gini
kalau kita bicara Indonesia, kita nggak bisa melihat Jakarta. Betul. Bicara Jakarta pun yang misalnya Sudirman, Iya. masih ada apa ya daerah-daerah yang ujung dunia zona Jakarta yang kita jelek-jelek aja banyak gitu. Kita berdua bertiga tinggal di pinggiran Jakarta, udah itu udah beda lagi gitu. Nah, tapi nih ya kalau kita bicara Toyota dan tadi kita ngomongnya masa lalu, sejarah, durability, yang salah nih. Kita mau feature ya, Toyota bukan mobil yang kuno. Iya. Misalnya di samping mobil-mobil yang reliability check Indonesia, sebenarnya Toyota juga punya beberapa model yang cukup advance, terutama di elektrifikasi. Nah, gua akan buka dulu dengan apa yang namanya Toyota Multi Pathway. Nah, itu strategi Toyota itu adalah banyak cara menuju menghadirkan masa depan bebas emisi. Makanya Toyota profilnya lengkap Indonesia, dia punya hybrid, ada plug-in hybrid yang tapi tahun ini kayak belum ada lagi ya. Prius belum keluar, RAV4 juga belum ada, udah dijual juga, sama electric vehicle. Nah, kita kebetulan nih gue lupa lu ikut apa enggak ya. Yang pasti tahun 2003 gue sama Wawan ini satu mobil di Yaris Cross Hybrid pas launching. Dan mobil itu memang kalau konsumsi BBM-nya sempat irit, kita irit banget ya. Bahkan ada yang beberapa tes tembus 1000 kilo ya untuk satu full tank. Tentu dengan kondisi pengendaraan tertentu ya, karena kita nggak bisa di discount. Makanya kalau dengan 1000 kilo ada bilang enggak gue cuma 800 ya, macam-macam kekeluaran dan variabel macam-macam. Tapi ya sering juga bu, tadi naik promo. Kita mau irit tuh, irit dong itu. Jalannya nggak yang enteng, enggak. Jalannya penuh dengan tanjakan, turunan. Nah, gitu yang sambil terus kita pada nggak sih burung pak luar apa enggak? Gue juga lupa. Tapi kayaknya pernah deh. Ya pasti beranak sih, cuma Yang naik sepeda dia Romo bukan? iya sebenarnya promo. Ah, iya, pernah. Katanya sama. Iya. Iya. Oke, wah iya itu di promonya Yaris Cross. Jadi ternyata sekarang punya hybrid ya, ada dan paling murah Yaris Cross, Innova Zenith, atasnya lagi Alfa, Powertrol, kemarin bro habis kalau itu Cross tuh ke Bandung. Oh, Gimana dulu? ya irit sih memang. Beberapa hybrid ini memang sudah tembus 1000 kilo ya, jadi apalagi yang keluaran terkini ya, karena belakangan ini kan hybrid makin lama makin naik isian mesinnya, baterai juga makin efisien, sehingga body video makin panjang. Nah, dan enaknya hybrid itu kan yang full hybrid itu ada mode EV meskipun pendek. Iya. Plug-in hybrid lebih enak lagi. Iya betul. Sempat gue pernah nulis tuh soal yang baru launching kemarin kan, RAV4 kan. Nah, itu juga range-nya itu lebih dari 1.300-an itu. Model EV ini juga meningkat pengalaman di atas 100 ya Romo. Apa plug-in hybrid ya? Gua tahun 2019 lupa pernah road trip ke Solo pas lebaran pakai CHR hybrid. Oh, Nah, iya, itu mesin 1800 cc hybrid full tank ya. Itu ke Solo masih setengah. Nah, Jadi kalau bolak-balik full tank Jakarta Solo Jakarta masih bisa ya kan. Nah, mobil itu kan Macet lagi, mas itu macet ya. kondisi macet. Jadi teknologi hybridnya ini kan di sini hybrid motor iya. kemudian dan mesin. Iya. Nah, motor meringankan kinerja mesin gitu. Jadi nggak kayak mesin konvensional biasa yang berat nih kerjanya, makanya dia memang Dan kalau macet, ya nyala kan elektriknya. Iya. Bahkan Zenith aja, Innova Zenith hybrid aja kan dalam kota 117 orang bilang. 17. Itu mobil sebesar gitu tuh luar biasa sih. bayangkan lebaran banget macet 5 jam di Pantura di jalan tol itu ya, berapa tuh maksudnya jalannya kayak katanya kayak pasti dia go ya cobain go kemudian paling 5 km 5 jam macam tuh. Menarik juga nih kita road trip ya, kayak hybrid. Iya, kayak hybrid. Oh iya Indo ya Dari kemarin. lewat jalan tol yang baru tuh. Nanti kita jalan di Jogja. Oh Itu kayak sering di Indonesia tuh. Solo Advent ya. Iya. Nah, dan selain hybrid ya, selain plug-in hybrid, kalau plug-in hybrid itu gue pernah menghabiskan sama RAV4 lah, satu weekend hybrid dia. Kalau plug-in hybrid kan
istimewanya apa? Mode EV-nya jauh ya, yang tua baru sih masanya lebih besar. Jadi jadi memang hybrid jarak jauh lah kalau pernah tulis di jam mobil itu. Jadi memang kalau kita nih kalau plug-in hybrid kita cuma sehari 30 kilo. Bisa dibilang tuh mesin nggak perlu nyala. Iya. Kalau basah aja di malam colok. Nah, paling seminggu sekali lah perlu nyalain lah. Bahkan ada yang bilang, ya nanti kan di bengkel dicek lagi kan mesin segala macam. Itu plug-in hybrid. Memang sistem ini memang agak sedikit lebih kompleks lah daripada hybrid biasa, tapi kembali ke kebutuhannya. Cuman ya kalau di Indonesia nih sayangnya plug-in hybrid nggak dapat plat biru. Iya. Padahal harus kalau menurut gue sih terutama plug-in hybrid setelah yang bisa di charge itu sih sebaiknya bisa dong. Soal pajak relatif tapi palingnya bisa pakai yang sama. Iya, fasilitas insentif plat biru harusnya anak ikutnya puas karena hanya di ini aja. Katakanlah dia ya 90-80% udah EV kan, EV ya. EV ada lebihan lagi dia. Kalau memang tujuannya buat bebas emisi ya. Nah, seperti selain mereka berhenti, udah pernah bawa kereta listrik belum? Elektrik. Pernah. Nah, Boleh dong Vision 4X. Fisher. Betul Pak. Vision 4X gua pernah nyoba itu tahun 2024. Gua pakai buat non golf. Oke. Jadi tongkrongannya boleh. Jadi Apa itu? satu ya dan dipakai buat main golf udah sesuai banget gitu kan. Ya, mobil itu enak pada dasarnya. Cuma karena volumenya sedikit ya. Iya. Bisa. Volumenya sedikit. Karena memang masih sebi bayar harganya masih mahal. Dan gue ingat gue pernah nyoba waktu itu ya di era BSD itu kita coba fitur self parking gitu lah. Nah itu katakanlah bisa dibilang pada saat itu kan menonjol lah gitu ya. Maksudnya model mobil listrik yang punya fitur self parking sendiri. Kita sempat coba tuh dan sempat waktu itu gue sempat jadi talent salah satu media online tuh. Viral itu. Ya karena fitur itu kalau zaman sekarang ya langka gitu. Sekarang tuh mesin arahnya sih Banyak karena mobil Eropa yang harganya sekali. Iya. Ya, kalau gue beberapa minggu lalu baru menjam Vision 4X akhirnya. Oh iya. Berapa kali gue bawa pintu lah. Ya emang enak banget sih ambil itu sih ya. Cuman memang bicara mobil listrik nih kan katanya nih Toyota mau bawa satu BEV di apa yuk kita untuk makan yuk sini. Kalau gue sih antara 3 untuk makan gue Urban, antara BZ dari arah ya ada BZ dari kita baru Netflix kan BZ atau 3X masalah ya. 4X yang baru BZ doang nih yang juga harusnya Iya bikin. yang 3X. Dan kayaknya itu menarik gitu. Maksudnya selain compact gitu ya, lebih compact, lebih minimalis, harganya juga kayaknya kalau benar-benar menarik lagi, katakanlah menggemparkan gitu kan. Di segmen EV yang ya kita tahu lah didominasi oleh negara tertentu. Kalau benar-benar Toyota mau full BZ 3X tuh potensial bu. Iya. Itu dan Urban Cruiser juga selalu Besar ya bisa juga. Kayaknya emang sebenarnya bisa Toyota itu deliver mobil listrik yang affordable gitu ya. Karena kalau kita lihat kebetulan kan dua minggu lalu kan ke Osaka tuh kan, itu mobil ya mayoritas kan mobil kecil di sana gitu di Osaka gitu kan. Jadi kan secara manufacturing sangat bisa lah Toyota bikin mobil listrik yang affordable seperti mobil ICE yang tadi kita bicarain banyak kan. Jadi time to attack kali ya. sebenarnya kembali lagi gini ya karena kembali lihat ke awalnya Toyota gitu kan bagaimana Toyota selalu ingin menyesuaikan dengan maksimal. Jadi kalau menurut Toyota yang gue pahami setiap wilayah itu membutuhkan pendekatan yang berbeda. Mungkin ada negara yang
bahan bakarnya Iya. etanol, bukan pakai etanol. Ya hidrogen yang kuat kita sebut karena bicara fuel cell. Satu lagi nih butir baterai dari hidrogen fuel cell. Ternyata termasuk pabrikan yang cukup Oh, modalnya Mirai ya. Mirai dan ada kalau di Jepang ada Crown fuel cell. Nah, Mirai dan gua pernah waktu ke Tokyo Motor Show 2015 itu gue cobain Mirai yang dia sih pertama. Ya kalau rasa sih seperti EV biasa lah karena dia motor listrik kan cuma bedanya bedanya satu isinya hidrogen, kedua dari knalpotnya keluar air. Iya. Netes air dan akhirnya bisa diminum meskipun gua nggak mau nyoba juga sih minum itu kamu tahu keracunan apa Dia ada tangki kan. ya itu kan bisa diisi. Nah kemarin hidrogen itu memang masih butuh challenge dan butuh dukungan dari pemerintah karena ngisi hidrogen dan kita tahu hidrogen ini di Indonesia yang kita tahu baru satu kan dua PLN punya sama Toyota sendiri ya. Nah, Ya, resources kan sebenarnya katanya banyak. Banyak tuh. hidrogen Hidrogen sih, hidrogen sih. Kalau tahun 2017 tuh gua pernah ke Hamawing Project. Itu di Yokohama. Itu pilot projectnya Kawasaki, Toyota dan yang lain gitu kan. Dia menciptakan kalau Akio Toyoda itu bilang Jepang itu nggak punya banyak sumber daya alam. Iya kan? Iya betul. Tapi kami bisa mengubah air dan angin menjadi energi, ya kan, Pak? Jadi dari angin itu ke wind to wind, kemudian air laut muncul listrik. Kemudian diolah melalui reaksi kimia, kemudian disimpan dalam baterai, muncullah hidrogen. Kalau disimpan dalam heat reservoir, kemudian disalurkan ke forklift di sana 8 jam bisa. Pengisian cuma 3 menit. Iya, 3 menit. Dan itu hidrogen itu memang membutuhkan waktu pengisian yang jauh lebih cepat daripada mencas baterai. Karena kalau baterai itu quick charging secepat-cepatnya 36 Dan range-nya juga lebih panjang. Di sini murah loh hidrogen tuh. Kemarin Thailand bilang cuma berapa ratus perak pun. Tapi produksinya masih mahal. Iya. Oh iya kan pasti. Nah, di Indonesia ada semacam kayak di Yokohama itu sidra. Kayak mintu pinang sidra itu. Iya. Nah tapi ya kemarin waktu sempet di IMS sama dia ada Coba. RMR baru gua nyoba tapi sayangnya nggak boleh nyeting cuma boleh Ya kan hidrogen ini bisa dibilang teknologi masa depan. Kan yang benar-benar ramah lingkungan. Kalau saya kan sekarang masih ada yang benar-benar pure ramah lingkungan, ada yang buat bara segala macam, diesel, ada masa sih belum. baik lagi sih ya mungkin kedepannya tetap akan ada mobil listrik murni untuk dipemakaian dalam kota atau untuk negara-negara yang pembangkit listriknya sudah siap dengan energi terbarukan. Kalau batu bara itu pro kontranya besar. Iya, bilang tadi Toyota sendiri kan bilang 3 kali lebih emisi tinggi daripada mobil hybrid EV itu dan kemarin di salah satu kampus besar juga ketika kemarin ke sana juga yang bilang di Indonesia itu masih lebih ramah lingkungan, tapi itu masih kajiannya panjang di luar konteks kita kali ya. Jadi memang balik lagi itulah pentingnya namanya si multi pathway itu zero emission. Mimpinya kan pembangkit listriknya ramah lingkungan, kemudian mobilnya juga mobil ramah lingkungan juga gitu kan. Tenaga angin misalnya gitu. Harusnya bisa sih kayak seperti ini. Kita ada ABCG Maceng ya, misalnya dulu pernah ketika gue diundang sesatu brand lain ya di daerah Jepang juga gitu cerita wind turbine buat di komplek di area yang dingin. Nah itu buat ngecas mobil. Mungkin jadi kita kembali lagi ya bagaimana poin ketiga dari kali adalah bagaimana Toyota itu bukan cuma bicara heritage, bukan cuma bicara kemudahan operasional dan kepemilikan dan kepemilikannya meningkat, tapi juga bagaimana
memiliki strategi masa depan untuk yang ramah lingkungan dari hybrid Dan beragam ya, strateginya beragam. Indonesia yang ikut memang masih hybrid, tapi tidak menutup ke depannya. Dan kami menunggu nih soal EV-nya yang Iya, terjangkau. Pasti ada munculan, pasti kita gue yakin. karena ini Siapa yang muncul karya listrik, karena ya kan? Karya hybrid. karena gini sebagai punchline, gue pernah punya quote yang makan Hendrik Kanto pun pas denger sampai ketawa quote gue bilang begini, ternyata sebuah teknologi di mobil itu dia benar-benar siap buat semua orang kalau Toyota sudah mengeluarkan. Kita lihat CVT dulu ketika merek lain mengeluarkan berantakan, dan begitu Toyota keluar selesai. Ini memang benar-benar sudah matang, bukan sekedar mau jadi pertama gitu ya. Dan orang Indonesia memang karakteristiknya kan memang konvensional, jadi pasti know-nya yang pasti aja. Betul. Dan gue yakin di Gias ini ada suatu produk yang akan mengagetkan semua orang. Gue yakin sekali. Iya. Ada bocoran tapi pokoknya nanti kita tunggu di Gias. Nanti kita matiin dikit baru aja. Gimana? Asal bocoran. Gue sudah ada nih yang lu bilang. Pilih yang pasti-pasti aja. Ya harusnya begitu kan, Indonesia begitu. Iya, pasti dan terjamin gitu kan. Ya, hidup tenang gitu, hidup tenang lah pokoknya. Dan pasti yang bicara, mungkin sekedar sedikit disclaimer soal diesel. Kayak seringkali kan orang Indonesia dicanain. Ngapain sih beli mobil belum beli udah mikir harga jual kembali. Nah, gue pernah merasakan sendiri ketika gue menjual Avanza gue perang itu, dan itu liquid buat tukar tambah. Itu cepat sekali, nggak pakai mikir. Banyak kan kalau itu merek yang susah. Atau tiba-tiba kita orang ada kebutuhan yang buat sekolah anak yang hari ini harus bayar. Kalau mobil susah dijual kan PA. Jadi lebih kepada ke situ sih. Kenapa pentingnya? Bukan 1 jam aja udah laku itu. 1 jam bener. 1 jam. Apalagi sekarang kita taruh di marketplace, Iya. langsung. Emang liquid item. Oke. Sebagai penutup, gua rekap sedikit nih. Oke. Yang pertama, kenapa Toyota selama 4 tahun ini Toyota telah memberikan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan Betul. rakyat Indonesia mayoritas. Ya. Dan yang kedua, bagaimana produknya itu reliable, durable, dan ya itu lagi bukan liquid ya. Itu memberikan rasa peace of mind lah. Iya. Peace of mind penting. Makanya tenang, Iya. mau jual juga tenang. Iya. Bengkel di tenang. mana-mana. Ya. Dan yang terakhir adalah bagaimana kalau kita bicara kekinian, Iya. bagaimana sudah sesuai dengan tren saat ini elektrifikasi dan Tetap update ya. tetap update. Disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Oke, ada closing remarks dari Wawan dan Tasya sebelum ditutup. Ya kalau gue sih tadi ya 54 tahun di Indonesia itu adalah bukti bahwa brand ini punya value yang sangat penting bagi tadi Adit bilang mayoritas konsumen Indonesia. Jadi ini kita udah nggak perlu ngomong banyak. Ini adalah bukti bahwa brand ini tetap eksis 54 tahun di Indonesia. Itu udah proven banget. Silakan Bang. Ya, kalau gua memandang Toyota sebagai brand yang leader. Jadi tidak hanya dari sisi sales, tapi juga dari sisi produk, pemikiran dan pasti outputnya ke karya kan, ke produk. Jadi untuk yang akan datang tuh yang seperti Adit yang sampaikan tadi, yang pasti aja. Pasangan situ ya. Astaga. Pasti aja. Tolong ya, nanti buat teman-teman di kota kalau mau dipakai aja silakan. Oke, kalau gitu kita tutup podcast kolaborasi Cemca Mobil dengan Getwalls.id. Gue Adit, Wawan, Buat Tasya. jangan lupa subscribe channel kita masing-masing di bawah. Kunjungi juga cemcamobil.com dan Getwalls.id. sampai ketemu dong. Itu di podcast lanjutannya. Oh iya pasti, sampai bertemu di podcast Kabisa Zara dan di Gias dari gue. Sampai jumpa. Sampai jumpa.